Halo teman-teman semuanya, pada video ini kami dari kelompok 4 berkesempatan untuk mengunjungi proyek pembangunan parkiran gedung kuliah bersama Universitas Negeri Malang. Pada video ini, kami akan menjelaskan terkait dengan permasalahan K3 pada proyek dan penanggulangan dari masalah K3 tersebut. Proyek parkiran ini terdiri dari 3 lantai dan komponen strukturnya menggunakan baja profil IWF. Pekerja pada proyek tersebut berjumlah 20 orang yang telah dibagi dalam job desk-nya masing-masing. Saat ini, konstruksi parkiran tersebut telah memasuki pemasangan lantai 2. Pada bulan Desember nanti, proyek ini ditargetkan selesai untuk tahap 1. Kami juga berkesempatan untuk melakukan wawancara kepada salah satu penanggung jawab di proyek ini. Permisi Mas, kita dari mahasiswa Teknik Sipil Angkatan 21 ingin melakukan wawancara mengenai K3 di dalam proyek ini. Kalau boleh tahu dengan Mas siapa di sini? Raffi. Mas Rahbi. Ya. Mungkin langsung aja ke pertanyaannya Mas. Yang pertama, permasalahan K3 apa aja yang terjadi selama proyek ini berlangsung? Permasalahan ketiga ya. Mungkin di sini kalau soal keamanan sih masih aman ya di sini ya. Walaupun kalau dilihat tukang-tukang di sini masih belum memakai perlengkapan K3 yang lengkap. Ya, cuman kalau untuk keselamatan kecelakaan untuk kerja itu masih alhamdulillah sampai saat ini masih belum ada yang terjadi di proyek ini. Mungkin seperti itu. Terus dari permasalahan tersebut, langkah apa saja yang sudah dilakukan untuk menanggulangi permasalahan K3 tersebut, Mas? Kalau itu kami di sini sudah menyiapkan seperti alat-alat safety ya. Jadi seperti contohnya kayak helm proyek itu ini sudah menyiapkan. Terus seperti sarung tangan. Jadi untuk sarung tangan yang tebal itu buat yang ngelas itu. Terus sarung tangan proyek yang biasa ini kalau buat angkat-angkat juga biar tangan juga nggak set semua biar nggak lecet. Terus juga yang pasti kalau sepatu sendiri pakai sepatu safety rata-rata di sini supaya menghindari kalau kejatuhan barang-barang berat itu. Terus juga masker di sini kemarin buat ngecat pakai spray gun. Nah itu kan butuh masker biar gak kehirup. Nah itu seperti itu. Terus juga seharusnya kalau di atas ini seharusnya pakai body harness. Di sini kami juga bisa menyiapkan, cuman ya mungkin masalah kenyamanan sih yang tukangnya di sini kayak geraknya kayak terbatasi, terus kurang leluasa, jadi seperti itu. Jadi jarang dipakai misalnya kalau body harness itu. Ya mungkin itu. Oke, mungkin itu saja yang kami tanyakan, Mas. Terima kasih atas waktunya. Salah satu permasalahan K3 yang disebutkan oleh narasumber adalah soal kenyamanan pekerja. Menurut narasumber, pekerja pada proyek tersebut belum menggunakan peralatan K3 yang lengkap. Hal tersebut dikarenakan kenyamanan pekerja dalam melaksanakan pekerjaan. Pekerja pada proyek lebih memilih untuk tidak menggunakan pelindung kepala dan kelengkapan lainnya. Berkaitan dengan hal tersebut, penanggung jawab proyek juga tidak memaksakan pekerja untuk menggunakan perlengkapan K3 secara lengkap. Akan tetapi, narasumber juga menyebutkan bahwa selama proyek berlangsung, belum pernah terjadi kecelakaan atau insiden. Dari hasil pengamatan, diketahui bahwa permasalahan K3 yang terjadi sesuai dengan hasil wawancara, yaitu kenyamanan pekerja dan minimnya kesadaran dan pengetahuan pekerja akan pentingnya K3. Dari hasil pengamatan di lokasi proyek,
terlihat bahwa alat dan material pasca digunakan masih berserakan dan tidak tertata. Material sisa potongan baja masih tergeletak di tengah-tengah proyek. Selain itu, penempatan material-material konstruksi juga perlu diperhatikan lebih lanjut. Terlihat kabel peralatan elektrik dan sambungan listrik yang kurang sesuai. Hal ini dapat menimbulkan bahaya di lokasi kerja karena dapat menimbulkan kecelakaan kerja. Beberapa permasalahan tersebut memerlukan metode penyelesaian ataupun solusi yang tepat agar budaya dan kebiasaan ketiga dapat terwujud sehingga tercipta lingkungan kerja yang aman dan nyaman. Ada beberapa langkah yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah komitmen manajemen proyek dalam menerapkan kesehatan dan keselamatan kerja. Budaya K3 yang baik akan terbentuk setelah usaha-usaha penerapan program K3 dan pencegahan kecelakaan secara konsisten dan bersifat jangka panjang. Budaya tercipta dari kebiasaan, dan kebiasaan dimulai dari niat, usaha, dan komitmen yang harus diimplementasikan. Untuk mencapai hal tersebut, peran manajemen proyek dalam aspek kesehatan dan keselamatan kerja sangat besar dalam penerapan dan pengawasan pekerja. Yang kedua adalah membuat job safety analysis secara menyeluruh. Job safety analysis harus diterapkan secara menyeluruh, mulai dari awal pekerjaan dilakukan hingga pasca pekerjaan dilakukan. Seperti pengelolaan alat, setelah digunakan juga penempatan material di lokasi proyek, seperti dalam kasus pada proyek pembangunan parkiran GKBUM, di mana penempatan material dan sisa material, serta pengelolaan alat yang kurang baik dengan JSA yang menyeluruh, harapannya dapat mengurangi timbulnya aspek bahaya pemicu kecelakaan kerja. Yang ketiga adalah meningkatkan kenyamanan dan kualitas APD. Permasalahan yang terjadi pada proyek pembangunan parkiran ini ialah kenyamanan pekerja tanpa APD. Perlu dianalisis tentang kualitas APD yang disediakan dan uji kenyamanannya saat digunakan. Kualitas APD bisa menjadi faktor yang memengaruhi tingkat kenyamanan pada saat pemakaian, selain dari kesadaran dan pengetahuan pekerja tentang pentingnya kesehatan dan keselamatan kerja. K3 merupakan unsur penting yang harus diterapkan pada setiap pekerjaan konstruksi. Setiap pekerja atau sumber daya manusia yang ada di sebuah pekerjaan konstruksi harus terjamin kesehatan dan keselamatannya ketika melaksanakan pekerjaan. Oleh karena itu, perlu dibentuk sebuah sistem yang berkomitmen supaya tercipta budaya dan kebiasaan kesehatan dan keselamatan kerja.